Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjawab soal-soal UTS keterampilan berbahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irfai selaku dosen PGSD. Baik, lanjut saja. Langsung saja kita menuju ke soal-soalnya. Pertama, jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Faktor-faktor penyebab kesalahan tersebut antara lain: pertama, inferensi bahasa ibu atau bahasa asli. Yang kedua, penguasaan kosakata yang kurang. Ketiga, kurangnya minat baca siswa. Keempat, kesalahan siswa dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Contoh kesalahan dalam ejaan yang saya temukan kemarin di lapangan. Pertama, ada vulkanisir. Vulkanisir adalah kata yang mudah dipahami namun tidak baku. Yang benar adalah menurut KBBI adalah vulkanisasi. Yang kedua, ada nomor. Yang benar adalah nomor karena nomor itu tidak baku. Yang ketiga, ada triplex memakai X. Yang benar adalah triplex memakai KS. Selanjutnya saya akan ke nomor 2. Bagaimana langkah-langkah membedakan kutipan langsung dan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Kutipan langsung. Pertama, tidak menggunakan tahun kapan kutipan tersebut dikutip, tetapi menggunakan tahun artikel tersebut dibentuk. Yang kedua, apa adanya, seperti yang di dalam judul atau isi artikel. Yang terakhir, terdapat halaman artikel. Kutipan tidak langsung. Pertama, merubah kalimatnya namun tidak merubah makna dari artikel aslinya sesuai pendapat atau pemikiran seorang penulis. Yang kedua, tidak terdapat halaman artikel yang dikutip. Contoh penulisan kutipan langsung dan tidak langsung. Pertama, kutipan langsung. Menurut Renda 2019 halaman 20, ilmu sastra tidak diajarkan dalam mata pelajaran sendiri, namun diikut sertakan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Menurut Rendra 2019, mata pelajaran bahasa Indonesia memuat mata pelajaran ilmu sastra. Nah, perbedaannya sangat signifikan. Di sini yang kedua itu penulisannya udah berbeda namun maknanya sama-sama. Bahasa Indonesia memuat ilmu sastra atau ilmu sastra dimuatkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya kita lanjut ke nomor 3. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Menurut KBBI, biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Dan bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan atau karangan, dan biasanya disebut dengan daftar pustaka. Contoh biografi. Wiji Tukul lahir 26 Agustus 1963 yang bernama asli Wiji Widodo. Adalah penyair, aktivis hak asasi manusia berkebangsaan Indonesia. Wiji Tukul merupakan salah satu tokoh yang ikut melawan penindasan rezim Orde Baru. Contoh dari bibliografi atau daftar pustaka. Ahaida Sabar Maider G.R.Z dan Sakurta H. Ridwan 2003. Pembinaan kemampuan menulis bahasa Indonesia, Jakarta, Erlangga. Lanjut kita ke nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam jika dilihat dari penggunaannya untuk menunjukkan kata pergantian waktu? Jelaskan disertai dengan contohnya. Pertama, kita ada kata jam. Kata jam menunjukkan masa atau jangka waktu yang sering juga kita sebut sebagai durasi. Nah, penggunaan kata jam ini menunjukkan kita sedang melakukan apa saja gitu dalam tempo waktu yang tertentu. Contohnya kata jam, setiap hari saya bekerja selama 8 jam kecuali pada hari libur.
8 jam itu berarti tempo atau durasi waktu dia mengerjakan sesuatu pekerjaan. Yang kedua ada penggunaan kata pukul. Penggunaan kata pukul adalah untuk menunjukkan saat atau waktu di mana peristiwa akan terjadi. Contoh penggunaan kata pukul. Penerbangan menuju Kalimantan akan dilaksanakan pada pukul jam 3 sore waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita ke nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya dengan sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Bahasa merupakan sistem bunyi bermakna seperti A, I, U, E, O atau huruf vokal, susunan huruf-huruf abjad lainnya. Jika huruf-huruf tersebut disusun akan menjadi sebuah kata dan akan menjadi sebuah kata-kata sebuah kata, dan jika kata itu disusun akan menjadi sebuah kalimat. Dan jika kata dan kalimat yang tersusun ini memiliki makna, inilah yang disebut bahasa. Sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa sangat ada kaitannya, karena bahasa tidak akan ada tanpa adanya susunan sistem bunyi. Adanya seseorang itu berbahasa, ia telah memahami susunan bahasa yang bisa kita sebut dengan kata atau perkataan. Lanjut kita ke nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh. Pertama, karena kurang pahamnya dengan materi penempatan tanda koma yang benar dan kurang telitinya si penulis. Contoh, barang-barang yang wajib dibawa saat ujian adalah alat tulis, papan kertas, dan kartu ujian. Yang kedua, ini sangat pandai berbicara dalam sebuah organisasi, tetapi sangat pendiam ketika berada di rumah. Yang ketiga ada adik tidak mau belajar lagi, karena diajak teman-temannya bodoh. Yang keempat, Adinda pintar memasak, tetapi tidak bisa mencuci piring. Yang kelima, Radi jago karate, namun dia tidak bisa mengontrol emosi. Itulah 5 contoh penempatan koma yang tidak benar. Seharusnya penempatan koma itu ada sebelum konjungsi. Untuk yang nomor 3-5 itu konjungsinya, komanya ditaruh di sebelum konjungsi. Yang kedua juga, yang pertama itu penulisan koma yang papan kertas itu dikasih koma, baru dispasi dan dikasih dan kata hubung. Lanjut ke nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Tanda titik koma adalah dipski untuk memisahkan bagian-bagian pemerinci dalam kalimat menggunakan tanda koma. Contohnya, tante membeli wortel, selada, dan kembang kol, titik koma, sapi, kerbau, dan domba. Yang kedua, hari ini sudah siang, titik koma, peserta didik mengemasi peralatan tulis ke dalam tas untuk bergegas pulang. Yang kedua ada tanda titik 2. Tanda titik 2 biasanya dipakai akhir suatu pertanyaan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, Andre memiliki perlengkapan alat tulis sama dengan buku, pensil, penghapus, dan ballpoint. Yang 8, jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya.
Kesalahan dalam penulisan huruf miring tidak serta-merta karena kurangnya pemahaman mengenai ejaan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bisa jadi karena kurang teliti dalam penulisannya. Contoh dan pembenarannya. Pertama, lingkungan rumah sakit tersebut dilarang merokok. Itu kalimat yang benar karena tulisan dilarang merokoknya di garis miring dibuat huruf miring. Yang kedua, di lingkungan rumah sakit tersebut dilarang merokok. Nah, di sini tidak ada garis miring. Penggunaan huruf miring pada kalimat tersebut bertujuan memperjelas suatu aturan yang berlaku. Yang kedua ada Ophia hagusana adalah nama Latin dari ular king cobra. Ini benar karena dia menggunakan huruf miring karena menuliskan nama ilmiah atau nama latinnya. Yang kedua, Ophia hagusana tidak dituliskan dengan huruf miring adalah nama Latin dari ular king cobra. Ini salah karena dia tidak memperjelas atau mempertegas kata Latin atau kata ilmiah. Lanjut ke nomor 9 atau nomor terakhir. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut sertai dengan pembenarannya. Pemakaian huruf meliputi huruf vokal dan konsonan baik gabungan vokal maupun konsonan gabungan vokal tersebut. Jitong tidak dipisahkan tapi merupakan satu kesatuan. Demikian pula dengan gabungan konsonan yang merupakan satu kesatuan fenom tidak dipisahkan. Penulisan gabungan vokal yang disebut diftong ai, au, dan oi dalam kata pantai, harimau, dan asoy tidak dapat dipisahkan karena gabungan vokal tersebut merupakan satu kesatuan. Begitu pula dengan huruf konsonan juga merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan seperti ky, kh, dan ny. Jadi tidak bisa dipisah dalam kata tulisan tersebut. Contohnya khusus. Sekian, apabila ada kesalahan kata atau vokal yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian, apabila ada kesalahan kata atau pemaparan jawaban tadi, mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.